Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan baik, sehat, dan bahkan di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, marilah kita bersama-sama memulai persekutuan kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama memulai persekutuan ini dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Woyo Songyang, Ku Mau Puji. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu ini. Songyang, Songyang, Na Zhao Yan Jing Di Zhu, Yin Wei Wan Se Ta Do Kan Jian。我要颂扬颂扬，那找耳朵的主，因为万事他都听见。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。哈利路亚，哈利路亚。一切他都知道，他都明了。Bahasa Indonesianya, ku mau puji Sang Pencipta mata, karena Dia Maha Tahu. Ku mau puji Tuhan minta telinga, karena Dia Maha mendengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Maha tahu, ku puji-Hu. Haleluya, haleluya. Dia Maha tahu, ku puji-Hu. Saudara sekalian, apakah kita selalu di dalam hidup kita memuji Tuhan? Kalau kita tidak memuji Tuhan, sesungguhnya tidak ada sukacita, tidak ada semangat. Karena pujian kepada Tuhan itu membawa sukacita dan semangat di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita.我要颂扬，我要颂扬，颂扬那照眼睛的主，因为万事他都看见。我要颂扬，我要颂扬，颂扬那照耳朵的主，因为万事他都听见。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。他都知道，他都明了。哈利路亚，哈利路亚，一切他都知道，他都明了。Ku mau puji Sang Pencipta mata, karena Dia Maha tahu. Ku mau puji Tuhan Pencipta telinga, karena Dia Maha mendengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Maha tahu, ku puji-Hu. Haleluya, haleluya. Dia Maha tahu, ku puji-Hu. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Tan Siomi,
marilah kita terlebih dahulu menyanyikan satu lagu kembali, yaitu Water Sinner. Water Sinner 为何在我里面翻找？我的心啊，它仰望神，它用笑脸帮助我们。我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面翻找？我的心啊，当仰望神，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我，帮助我们，他用笑脸帮助我，帮助我们，他用笑脸帮助我们，是我的力量，是我的神。Bahasa Indonesia. Hai jiwaku, mengapa risau, terus gelisah di dalamku. Hai jiwaku, pandanglah Allah, Dia akan segera menolongmu. Hai jiwaku, mengapa risau, terus gelisah di dalamku. Hai jiwaku, pandanglah Allah, Dia akan segera menolongku. Dia akan segera menolongku. Dia akan segera menolongku. Tolongku, Dia akan segera menolongku. Allahku dan kekuatanku. Biarlah lagu ini boleh terus mendorong hidup kita untuk senantiasa tetap memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Waktu dan tempat saya berikan kepada penginjil Tanjung. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya selalu mengingat saudara di dalam doa pribadi saya. Dan saya selalu mendoakan saudara dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam mengikuti ibadah. Saudara, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kalau kami ini boleh dipilih menjadi anak-anak-Mu yang berhak menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, tolonglah supaya di dalam hati kami selalu ada ungkapan-ungkapan syukur yang kami naikkan melalui puji-pujian. Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah hikmat-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi jelas dan kami yang mendengarkannya dapat mengerti dan menerapkan setiap kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dengarkan doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Saudara, saya mengajak kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Mazmur nomor yang ke-103. Kita akan membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, gereja tidak dapat dipisahkan dari pujian. Pujian menjadi ciri khas orang Kristen. Di mana ada orang Kristen, di situ pasti ada pujian. Mengapa harus ada pujian di dalam ibadah? Kata pujilah Tuhan itu dicatat sebanyak 400 kali. Itu artinya memuji Tuhan adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan umat Tuhan. Jika kita membaca kitab Mazmur, maka kita akan menemukan bahwa umat Tuhan memuji Tuhan bukan supaya untuk mendapatkan kebaikan atau mendapatkan berkat Tuhan, melainkan karena mereka sudah mendapatkan begitu banyak berkat dan kebaikan dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia adalah salah satu himnistik paling produktif dalam sejarah yang telah menulis lebih dari 8.000 lagu pujian. Dia buta sejak masih kecil karena kesalahan seorang dokter yang menanganinya. Namun demikian, Fanny menganggapnya sebagai sebuah anugerah, dan untuk itulah Fanny terus berterima kasih atas anugerah Tuhan melalui puji-pujian yang ia tulis. Saudara sekalian, Fanny Crosby berkata, jika aku punya sebuah pilihan, aku memilih untuk tetap buta, karena ketika aku mati, wajah pertama yang aku lihat adalah wajah juru selamatku. Saya pikir ini adalah iman yang luar biasa sekali. Jika aku tidak buta, katanya, mungkin aku lebih tertarik pada banyak hal-hal indah dalam dunia ini, sehingga aku tidak bisa menyanyikan him yang indah untuk memuji Tuhan. Saudara, Fanny melantunkan ribuan pujian untuk Tuhan karena ia merasakan anugerah Tuhan begitu besar di dalam hidupnya, sekalipun dia buta. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, buku Alkitab pasti dimiliki oleh setiap orang Kristen, bukan? Siapa yang tidak punya Alkitab? Saya kira tidak ada. Namun siapa yang mempunyai buku puji-pujian di rumahnya? Saya memiliki lebih dari 10 buku pujian, ada himne, ada lagu kontemporer dan sebagainya. Di dalam saat teduh saya kadang saya pakai hanya untuk bernyanyi, hanya untuk memuji Tuhan yang telah berbuat begitu banyak di dalam kehidupan saya. Saudara, saya suka menjumpai Tuhan di rumah Tuhan atau di gereja. Meskipun saya tahu Tuhan itu maha berada, Tuhan itu maha adil. Bukan hanya di masa pandemi ini saya datang ke rumah Tuhan dan saya menemukan tempat duduk kosong tanpa ada satu orang pun. Tapi sebelum pandemi pun saya suka ke rumah Tuhan, menjumpai Dia sendiri di sana. Saya bernyanyi sendiri, saya menyembah Dia dalam keheningan dan ketenangan. Saudara, mengapa belakangan ini ada banyak lagu rohani dinyanyikan terasa kosong dan tidak berarti apa-apa? Karena banyak orang Kristen tidak mempedulikan apa yang mereka nyanyikan, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka tidak berfokus pada Tuhan, tapi pada diri mereka sendiri, yakni pada selera dan juga kebutuhan mereka sendiri. Hakikat pujian dan penyembahan perlu kita pikirkan kembali. Apakah kita beribadah dalam kegentaran kepada Tuhan? Apakah kita beribadah dalam takut akan Tuhan? Apakah pujian yang kita naikkan benar-benar atau sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati kita? Dan apakah pujian kita
berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada diri kita. Saudara sekalian, apakah pujian yang kita naikkan itu untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk menyenangkan hati kita? Menurut Katekismus Westminster, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selamanya. Namun memuliakan Allah berarti memusatkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara tahu berapa nilai sebuah pujian? Di dalam Mazmur 69 ayat 31 di sana dikatakan, aku memuji-muji nama Tuhan dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan dan lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Saudara, suatu hari ada seorang petani datang ke gereja dan mempersembahkan sedikit dari hasil panen padi ke rumah Tuhan. Beliau berkata kepada Pak Pendeta, maaf, hanya ini yang bisa saya persembahkan. Kemudian mereka terlibat di dalam perbincangan. Setelah itu Pak Pendeta bertanya, Pak, apa yang Bapak lakukan hari ini? Ya, sudah doa, sudah saat teduh belum? Kemudian Pak petani mengatakan, sudah Pak, tadi pagi saya sudah saat teduh, saya sudah berdoa, dan saya sudah menyanyikan beberapa lagu pujian. Pak Pendeta berkata, wah, bagus sekali. Berarti hari ini Anda telah mempersembahkan sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga di mata Tuhan. Sang petani ini dia terheran-heran. Ah, Pak Pendeta, ini bisa-bisa saja. Saya kan hanya mempersembahkan sedikit dari hasil kebun saya, Pak. Pak Pendeta menjawab, tahukah Anda bahwa pujian yang Bapak naikkan pada hari ini nilainya melebihi sapi jantan dan lembu jantan. Saudara, kita menyembah Allah bukan supaya Allah terlihat besar dan mulia. Sesungguhnya kemuliaan, kebesaran dan kekuasaan Allah tidak bergantung pada kita. Jika kita tidak memuji Allah, maka kemuliaan Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Mazmur 22 ayat 4 di sana disebutkan bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Bukan berarti bahwa puji-pujian umatnya yang menjadikan Allah bertahta, tetapi tahta Allah yang menginspirasi umat untuk memuji-muji Tuhan. Ingatlah, tahta Allah tidak pernah berubah bila kita berhenti memuji-muji Allah. Ini seharusnya membuat kita rendah hati. Bila kita tidak mau memuji Allah, maka Allah dapat membuat batu untuk memujinya. Saudara, marilah kita sama-sama belajar menyembah Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Tuhan tidak hanya memperhatikan perkataan kita saja, tapi Dia juga memperhatikan hati kita. Tuhan pernah mengkritik umat Tuhan karena mereka hanya menyembah Tuhan dengan bibir mereka saja, tetapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Kita diingatkan bahwa pujian harus dinyanyikan dengan penuh kesungguhan. Kita harus menyembah Allah dan memuji Allah dengan totalitas dari diri kita. Bagaimana dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan pada Tuhan? Yang pertama, pikiran dan pandangan kita harus dipusatkan pada Allah dalam Mazmur 146. Pujian yang kita naikkan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Itu berarti pujian dan penyembahan dapat dilakukan kapan saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sudah memberkati kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, maka sudah sepantasnya kita menaikkan pujian dan penyembahan kepadanya setiap hari. Apakah saudara dan saya sudah melakukannya dengan setia? Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah selama kita mengikut Tuhan, kita sudah menjadikan pujian, penyembahan ini merupakan bagian rutin yang kita lakukan di dalam hidup kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini.
supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang baik di dalam pemandangan Tuhan, yang terus mensyukuri melalui puji-pujian yang kami lantunkan kepada-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik dan lebih baik setiap hari. Dengarkan doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita saling mendukung di dalam doa. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini teringat kepada rekan-rekan kami yang mungkin terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan sendiri yang menghibur, Tuhan sendiri yang memberikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Mohon tangan Tuhan yang ajaib juga boleh menjamah dan menyembuhkan. Tuhan bekerja melalui tenaga medis, Tuhan berkarya melalui obat-obatan yang mereka konsumsi maupun makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biarlah melalui semua itu kesehatan mereka boleh dipulihkan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana kami tinggal. Dan kami melihat bahwa penyebaran COVID-19 ini masih sangat tinggi. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan kepada pemimpin bangsa kami agar dapat menangani masalah ini dengan cepat. Kami juga berdoa untuk kami selaku warga Indonesia. Berilah hati yang mau taat terhadap protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah kami, termasuk salah satunya memberi diri kami untuk divaksinasi supaya ada kekebalan, dan dengan itu kami memiliki harapan bahwa pandemi ini dapat segera berlalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengurus di komisi ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana agar sama-sama dapat memikirkan bagaimana komisi ini dapat bertumbuh baik secara kuantitas terlebih juga secara kualitas. Memang tidak mudah mengadakan pelayanan di masa pandemi, tapi kami mohon Tuhan berikan hikmat bijaksana-Mu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk memajukan pekerjaan. Dengarkan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Bakung yang di gunung, tebal
Saudara-saudara sekalian, doa-doa sudah kita naikkan bersama-sama. Saya percaya bahwa doa-doa kita sudah didengar oleh Tuhan. Dan Dia akan pasti memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kembali menyanyikan satu lagu, Chan Me Woju. Chan Me Woju, Chan Me Resang Woju, Chan Me Woju, Tunan Yen Liao, Chan Me Woju, Ulin Wana Lici, Semua Changman Sila, Tunan Liga Xiaosa, Woyo Chan Me Woju. Bahasa Indonesia. Puji Tuhan, amin. Pada setiap hari, puji Tuhan, segala susah hilang. Haleluya. Puji Tuhan, kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji Tuhan. Benar saudara sekalian, puji-pujian bagi Tuhan akan membuat hati kita senang. Karena pasti Tuhan ketika kita puji, Dia juga pasti senang. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita siang hari ini. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dan kemudian kita akan menutup dengan doa Bapa Kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, persekutuan kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.